Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok dari kelas 1C Teknologi Laboratorium Medis dengan mata kuliah Instrumen Klinik dengan NIM saya P27903123126. Nah, kali ini kita akan membahas tentang GCMS. Apa sih GCMS itu? GCMS adalah gas kromatografi mass spektrometri. Dengan pengertian, GCMS adalah metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode senyawa, yaitu kromatografi gas GC untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa atau MS untuk menganalisis waktu molekul senyawa. Lalu kita ada penggunaan alat GCMS. Penggunaannya yang pertama ada aktifkan when instrument power supply UPS jika ada. Lalu yang kedua, aktifkan komputer sebagai sarana penyimpanan dan data hasil penelitian. Lalu ketiga, ada buka kartu gas, alirkan gas ke GC. Lalu yang keempat, ada aktifkan gas kromatografi dengan tombol on atau off berada di sisi kiri bawah. Tunggu ya GC selesai inisiasi dan self test kira-kira 2 menit. Lalu yang ada, aktifkan software DEM Station dengan double program klik. Kiraikan instrumen satu online untuk klik start instrumen 1. Lalu yang ketujuh, sebelum digunakan pastikan kolom sudah dikondisioning dengan suhu 20 derajat Celcius di bawah suhu mekanisme. Lalu ada condition GC selama 30 menit. Pilih metode yang akan digunakan untuk analisa, metode end run control. Lalu ada bagian-bagian alat dan fungsinya. Yang pertama ada penjelasan bagian-bagian gas kromatografi. Gas pembawa berbentuk tabung gas dengan tekanan besar. Contoh gasnya ada hidrogen, nitrogen, argon, helium, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada flow controller, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Yang ketiga, gas carrier atau fase gerak akan menuju ke kolom pada instrumen GC. Lalu yang keempat ada column oven, merupakan fase diam gas kromatografi. Lalu yang kelima ada ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan mengangkatnya sebagai signal-signal data. Yang keenam, kromatografi merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisis sampel. Lalu ada bagaimana sih kalibrasi alat GCMS? Nah, kalibrasi alat GCMS ini ada untuk melakukan kalibrasi pada alat ini, pertama-tama menyiapkan standar kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Injeksikan standar ini ke dalam alat dengan rekam responnya. Selanjutnya, tentukan faktor infeksi dengan membandingkan respon dari sampel kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Lalu ada caranya. Pertama, sediakan UPS untuk antisipasi listrik pada saat mesin sedang running. Lalu yang kedua, pastikan selalu mengingat untuk membuka dan menutup tuas. Yang ketiga, lakukan kalibrasi secara berkala, terlebih ketika alat gas kromatografi menemukan peak yang tidak sesuai. Yang keempat, setelah penggunaan pastikan mematikan instrumen sesuai dengan prosedur. Yang kelima, jika dirasa terdapat kejanggalan teknis selama mesin running, pastikan untuk menghubungi tim teknisi. Lalu ada troubleshooting GCMS. Ada yang apa sih troubleshooting itu? Untuk memecahkan masalah GCMS. Yang pertama, kondisi instrumen. Lalu yang kedua, ada persiapan sampel dengan baik. Yang ketiga, masalah injektor dengan baik. Lalu yang keempat, kondisi kolomnya. Yang kelima, ada pengaturan detektor. Lalu yang terakhir ada sistem vakum. Pembacaan data GCMS. Pembacaan data dari GCMS melibatkan interpretasi grafik dari hasil analisis yang diperolehkan dari kedua komponen GC, gas kromatografi, dan MS mass spectrometry. Puncak interesa analisis data GCMS melibatkan identifikasi senyawa berdasarkan pola puncak, waktu retensi, serta massa ion yang dihasilkan. Perangkat lunak khusus biasanya digunakan untuk membantu dalam pengolahan data ini, analisis spektrum komposisi. Lalu di sini ada dari foto alatnya dan pembacaan data GCMS. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.